لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وأدى أمانته ونصح أمته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. April itu banyak sejarahnya. Yang paling kita atau saya ingatkan 9 April apa itu? Wafatnya Kiai Haji Ahmad Sahab 1977. Antum pernah ingat perang Uhud? Coba dengarkan baik-baik, jangan ngomong sendiri-sendiri. Antum pernah mendengar ada perang Uhud? Perang Uhud itu Nabi dengan para sahabatnya menang apa kalah? Seharusnya kalau biasa-biasa saja, orang kalau kalah biasanya jengkel, ya kan? Nggak mau kau Jabal Uhud gara-gara perang kalah. Betul atau tidak? Tapi Rasulullah tidak. Dia mengatakan Jabal Uhud itu mencintai kita dan kita mencintai Jabal Uhud. Kenapa? Karena di situ ada perang. Saya mendapat pelajaran. Saya dan kami semuanya dicintai. Jadi perang Uhud dan Jabal Uhud itu mencintai kita. Dengan apa? Dengan perang yang mana kita mendapat pelajaran baik. Maka pondok pesantren itu yora enak, jarang enaknya, tidak banyak enaknya daripada enaknya, betul? Perang Uhud itu tidak enak, betul? Tetapi memberi pelajaran. Maka Al-Mahad pondok pesantren itu mencintai santri-santrinya. Makanya kalau santrinya bengkok diluruskan, kalau tidak benar dibenarkan, yang bodoh dipinterkan, yang gak sopan disopankan, dan terus. Illal mawaddata fil qurba. Itulah kita kembali ke sana, awal daripada berdirinya nama Al-Mawaddah. Jadi kita ini bukan hanya mawaddah warahmah. Anak-anak santri kita bukan menjadi istri yang baik dengan cinta mencintai saja, tetapi untuk mawaddah bil qurba, kekeluargaan, kewanitaan, kekeluargaan. Itulah karena perempuan harus mempunyai mawaddah bil qurba. Sekarang ini al mawaddah bil qurba sudah tipis sekali, betul? Orang tua sudah sayang pada anak, anaknya main handphone TikTok nyai. Anaknya juga nggak baik dengan orang tua, marah-marah kalau kita handphone nggak dikasih ngamuk, betul? Itu mawaddah bil qurba menjadi tipis, betul? Anak nggak baik dengan orang tua nggak baik dengan anak. Inilah makanya tepat sekali nama al mawaddah bil qurba. Satu, kedua, waman yang tarif hasanatan itu berjasa, bukan hanya untuk keluarga saja, tapi hasanatan, waman yang tarif hasanatan, siapa yang berjasa dengan kebaikan, Allah akan menambahnya. Najid lahum biha husna. Jadi kalau kamu itu berbaik dengan keluarga, baiklah terus. Inilah pondok kita. Nah, barang siapa yang menambah dengan apa? Perbuatan baik, jasa baik, budidaya dan sebagainya, Allah akan menambahnya. Paham tuh? Coba kita ikut Al-Quran ini ya. Ini Al-Quran ini. Saya senang kalau yang ini disampaikan kepada alumni-alumni itu biar tahu. Jadi kita bukan hanya untuk
suami istri, tapi pembinaan keluarga dan kekeluargaan, yaitu berjasa kepada masyarakat akhlak tarif lahu fi mayak tarif hasanatan. Jadi kamu anak-anakku kalau sampai di jangan lupa berjasa kepada masyarakat. Ayatnya mana? Wa mayyaqtarib hasanatan husna. Nah, kalau kamu di masyarakat nanti kurang baik, Allah memberi ampunan. Kalau kamu berbuat baik, Allah bersyukur kepada kamu. Innallaha ghafurun syakur. Wa may yaqtarib hasanatan nazilahu biha husna. Innallaha ghafurun syakur. Maka wasiat saya yang dari rumah saya persiapkan, kamu supaya berjasa di masyarakat, kamu membina keluargamu, membina masyarakatmu, membina akhlak anak sekarang, karena sekarang anak-anak sudah jauh daripada akhlak. Betul? Betul? Coba dengarkan baik-baik. Kita bukan hanya kawin, nikah, mawaddah warahmah, tapi jasa adalah untuk pembinaan kasih sayang di dalam keluargaan. Kedua, berjasa kepada masyarakat, pemayak tarif hasanatan lahu biha. Dan kalau berjasa, nanti Allah akan menurunkan rahmatnya nazilahu biha husna. Kalau kamu berbuat dengan baik, kalau kamu kurang baik dalam menjadi bina masyarakat, Allah insya Allah mengampuni. Li'anahu ghafurun. Kalau kamu berbuat baik dan berjasa, innallaha syakur. Dia akan berterima kasih, kamu akan menambahnya. Maka kami wasiatkan, al-mawaddah itu bukan tanggung jawab kami semua. Sekarang periodenya sudah periode anak, habis itu sudah periode cucu, harus tetap 3 ini. Kekeluargaan, berjasa, dan terus meneruskan perjuangan sehingga innallaha ghafurun syakur. Jangan sampai innallaha ghadibun. Jangan sampai Allah marah. Karena apa? Mawaddah ditinggalkan, keluarga ditinggalkan. Paham dong? Inilah yang sekarang musik Iyaya saya ini radikal sekali. Sekarang ini dunia sudah melupakan perempuan, dunia sudah melupakan nurani, dunia sudah melupakan kekeluargaan, dunia sudah melupakan syariat, dunia sudah meninggalkan ketuhanan, dunia sudah meninggalkan keagamaan. Betul? Illa man rahimah rabbi, illa man rahim. Saya ekstrim radikal. Manusia di dunia ini yang masih kuat nuraninya hanya tinggal 15%. Yang 85% ini sudah saya tidak tahu. Dalam Al-Quran seperti ternak. Apa? Ternak. Tolong kita kalikan Al-An'am. Kama kalil an'am. Terus Al-An'am baru azab. Coba kalikan ayat-ayat itu. Bahwasanya sekarang manusia ini diarahkan menjadi apa? Manusia sekarang dibuat seperti ternak. Apa ayatnya? Balhum atau yakuluna kama takulun an'am. Agama suruh meninggalkan. Lihat itu, di dalam pilar-pilar pembangunan yang disampaikan oleh Bappenas, ini bukan politik, itu karena DPR dan Bappenas itu pilar-pilar Indonesia menuju Indonesia emas, tidak ada kata-kata agama. Sehingga yang akan datang itu yang penting manusia itu maju, pintar, pengangguran nggak ada, kemiskinan terhapus, banyak kerjaan, wah bla 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 bla, bisa sesuai dengan luar negeri, hubungan luar negeri baik, sesuai dengan 4 pilar untuk Indonesia emas.
Baca itu jangan Hasan, bukan saya, itu ada di situ. Agama ghairu maujud, tidak ada. Berarti bangsa Indonesia ini menjadi bangsa emas tetapi lemas. Karena apa? Karena pilar-pilar itu tadi, illa kecuali man rahim, illa ma rahimahullah, illa ma rahimallah, kecuali yang masih mendapat hidayah dari Allah. Radikal saya kecuali pesantren yang mendidik kemanusiaan, yang mendidik nurani sekarang itu tinggal pesantren. Benar, saya radikal ya enggak apa-apa. Kenapa? Sekarang kamu mengajar amanah itu apa? Enggak ngerti. Anak SD, SMP, SMA. Saudara anak-anakku, apakah menuntut ilmu itu? Iya ya. Menuntut ilmu apa? Ya, kita belajar lah. Ya, ngapain belajar? Kalau kita belajar, kita juga belajar. Tidak tahu. Saya mau tanya, di SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, diajarkan bahwa saya menuntut ilmu itu ibadah, masuk surga, jadi alim soleh. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Paling 15. Iya apa tidak? Pak gurunya mendoakan murid jadi anak yang soleh solehah. Doanya makbul, doakan bapak gurunya nanti sama-sama masuk surga. Ada apa tidak? 15%. Murid mendoakan gurunya, mudah-mudahan bapak guru dikasih kesehatan, kekuatan sehingga bisa beramal terus mengajari saya, nanti sama-sama masuk surga. Berapa persen yang begitu? 15% itu paling banyak. Kata orang, waduh. Saya tanya waktu dalam ceramah besar, coba guru-guru yang mendoakan murid-muridnya jadi soleh solehah, ini SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, berapa persen? Berapa? Apa? Gajah. Jawabannya apa? Ditanya berapa persen, jawabannya kalau di pondok pesantren, ustazah sayang tilmidah, betul? Tilmidah sayang ustazah. Makanya al-ma'hadu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Dengarkan, coba diucapkan. Al-ma'hadu yuhibbuna, pangkat panjang, yuhibbuna wa jadi di pondok itu enak enggak enak, pondok itu menyenangi kita, mencintai kita, dan kita mencintai pondok itu. Maka sampai kamu di luar, jangan lupa al-mawaddah, dicintai, idenya, nilainya, cinta-cintanya. Mencintai pondok bukan mencintai saya, bukan mencintai nubuatan, bukan mencintai siapa-siapa. Mencintai idenya, nilainya, pelajarannya, amal-amalnya. Insya Allah itu menjadi jariyah, sedekah jariyah. Baik tuh. Jangan kamu berbaik-baik saya biar masuk surga. Enggak, kamu berbuat baik nanti saya ingin masuk surga. Karena apa? Jariyah yang kami sampaikan. Mabung, bapakmu ustaz-ustazah masukkan kamu ke surga. Betul? Lah kamu memasukkan ustazah-ustazahmu masuk surga nanti kalau kamu mendoakan mereka. Betul? Inilah gunanya al-mawaddah bil qurba wa may yaqtarib hasanatan najid lahu biha husna innallaha ghafurun syakur. Ada kata-kata menarik. Kata-kata menarik ini ada seorang mahasiswa ungkapan yang menarik. Apa itu? Trimurti pendiri pondok modern itu tidak hanya mewakafkan pondok, tetapi mewakafkan cinta. Jadi mewakafkan apa? Cinta. Jadi cintanya bapak pimpinan pondok kepada pondok diwariskan, diwakafkan kepada santri supaya mencintai
pondok, mencintai nilai-nilai pondok. Kamu dikatakan santri kalau kamu mempunyai jiwa santri. Dengarkan, saya santri kalau saya mempunyai identitas santri. Saya santri kalau saya punya indikasi sebagai santri. Kalau tidak, jangan ngaku santri. Jangan lupa. Maka saya tidak lama, umurnya tidak sangat lama. Pak Dengati sudah duluan, betul? Ya Mbah Muti sudah tidak ada, Pak Dengati. Jadi yang 5 ya. Tinggal saya, Pak Bukhari sama Bu Hasan. Ya tidak? Lah ya, astagfirullahaladzim. Dulu sembunyi-sembunyi, baru itu berdiri. Nah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Maka kita harus tetap pondok, harus hidup apanya? Nyawanya, jiwanya, cita-citanya, nilai-nilainya, dan seterusnya, dan seterusnya. Usikum wa iyaya, usikum wa iyaya. Maka acara semacam ini supaya benar-benar dihayati dengan sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Jangan lupa, ini loh, al-mahadu tuhibbuna wa nuhibbuhu. Dan yang ada di al-mawadah supaya diingatkan. Kalau kamu melihat mawadah kurang baik, ustaz-ustazah kok kurang cinta kepada santrinya, kok kurang baik disiplinnya kepada anak-anaknya, kok pembangunannya nggak maju, supaya diingatkan. Baik dong, jangan berpikir, waduh kok anu ya, Pak gurunya kok melarat-melarat, biarin melarat, pondoknya kaya. Baik dong. Nah, jadi adanya reuni-reuni semacam ini, jangan lupa ide, tulis ide, nilai, dan sistem. Jangan berubah. Idenya adalah apa? Pendidikan Islam, mendirikan pondok yang berasaskan Islam. Idenya itu pengajian masyarakat itu tadi, al-mawadah bil-qurba, bla 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 bla. Nilai-nilainya adalah pancajiwa, kesederhanaan dan segala macam, kebersamaan dan sebagainya. Apa yang dididikan itu adalah nilai-nilai abadi yang tidak boleh ditinggalkan. Yang ketiga, sistem. Sistem ini jangan diubah jadi negeri. Nanti SPP negeri di dalam pondok tidak boleh. Sistem ini perempuan semuanya tidak boleh campur. Jangan lupa loh ya. Ma'had al-mawadah lil. Kita harus pandai-pandai membaca dengan cerdas, cerdas yang akan datangnya. Nah, dengan baik-baik saya katakan kemarin di mana-mana, gunanya kemarin saja supaya tahu sekarang ini. Coba dengan baik-baik, jangan ngelamun. Sekarang ini pintu-pintu dan jalan-jalan dan lorong-lorong ke neraka banyak dan terbuka, betul? Gratisan, betul? Gak pakai duit, betul? Gampang mendapatkannya, betul? Kok gitu? Betul tidak? Antum yang jadi masyarakat kan tahu sendiri ya. Tapi jangan khawatir. Sekarang ini juga 1001 pintu-pintu, jalan-jalan, lorong-lorong untuk amal soleh juga banyak dan luas, betul? Nah, kamu tinggal milih, terserah. Mau yang lorong ke maksiat, neraka, atau ke amal soleh yang ke surga. Baik dong. Anakmu juga demikian. Kalau punya anak, kamu terserah. Ini loh, jalan ke neraka ribuan, betul? Kalau mau ke surga ribuan juga pintunya, tinggal pilih kamu.
dan kamu yang akan mendapatkan itu. In ahsantum, teruskan. Wa in asatum falaha. Ayo, gimana sih yang dibacanya? In ahsantum, ahsantum di anfusikum, tapi tidak diteruskan wa in asatum. Nah, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu kan untung untuk dirimu sendiri, dan kalau mau berbuat usaha-usahaan, kamu yang akan dapat akibatnya sendiri. Betul? Nah, maka in ahsantum di anfusikum wa in asatum falaha. Saya ingatkan supaya antum ingat, sekarang ini ke neraka banyak pintunya, ke surga juga banyak pintunya. Yang menentukan adalah kita masing-masing dengan tulis kecerdasan nurani, keutuhan nurani, kecerdasan dan keutuhan naluri. Usiku wa iyaya, nurani dan naluri bangsa kita ini adalah anti kekafiran, anti Tuhan, anti apa namanya, komunis, dan anti penjajahan. Tulis loh, tulis. Pondok pesantren itu lembaga yang paling depan anti kekafiran dan anti penjajahan. Tetapi medannya adalah pendidikan, ya. Jangan sampai terjadi peringatan dari para ulama, para fuqaha, la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Masih ingat ya bahasa Arabnya? La yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Apa makna rasmuhu? Tulisannya saja. Wala yabqa minal islami illa ismuhu. Ya Allah. Sekarang ini Al-Quran hanya tulisannya sontok, tapi tidak berjalan. Betul? Yang halal tidak halal, yang haram tidak haram, adanya hanya dalam tulisan. Islam hanya namanya saja. Muslim, muslimah, agama Islam, ini sekolah Islam, rumah sakit Islam, organisasi Islam. Ismuhu la yabqa minal islami illa ismuhu, la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu, wa la yabqa minal islami illa ismuhu. Ini tanggung jawab kita semuanya. Kemudian seorang tokoh dari Indonesia mengatakan, saya juga mengatakan, Islam tidak mungkin lenyap dari dunia ini. Islam tidak mungkin lenyap dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi naudzubillah bisa lenyap dari Indonesia. Kalau bangsa Indonesia, umat Indonesia tidur nyenyak. Betul? Jangan dikiranya orang tua itu diem, ya toh? Jangan dikiranya non-Islam selain kita itu diem, mereka bergerak. Pertandingan belum selesai, masih belum selesai, baru babak pertama dan kedua masih betul bertarung antara kebenaran dan kebatilan, antara kesesatan dan petunjuk, antara yang hak dan batil masih berjalan. Maka jangan lupa, Islam jangan sampai hilang dari tanah kita ini. Al-Islam tidak mungkin lenyap dari bumi Allah, tapi bisa lenyap dari Indonesia. Kalau bangsa Indonesia lengah. Al-Quran, dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yaitu apabila manusia-manusia itu berubah nikmat itu menjadi adab, keenakan menjadi kehancuran. Kenapa? Karena perbuatan manusia. Yang merubah kenikmatan menjadi adab siapa?
Siapa? Allah. Bidzalika bi anna Allah. Coba dengarkan baik-baik. Insya Allah bahasa Arabnya masih ingat. Meskipun sudah baca yang bahasanya yang ngalor itu. Dzalika bi anna Allah lam yakun. Tidak mungkin, tidak akan, tidak pernah mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Qur'an. Yaitu Allah tidak akan merubah apa nikmat yang diturunkan kepada hambanya kecuali bila hamba itu lupa dan merubah nikmat itu menjadi azab. Betul. Ada pesantren dibiarkan saja, ada maksiat dibiarkan saja, ada ini dibiarkan saja, artinya kacau. Mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya nikmat menjadi azab. Nauzubillah min dzalik. Saya cukupkan ini saja. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Tetap untuk apa? Untuk menegakkan komunitas pesantren yang insya Allah berpanca jiwa sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Maka jangan lupa gotol mawadah muqaddasah semuanya asluhu wahid. Betul? Asluhu wahid. Itu mau bilang mawadah bukan gotol, muqaddasah bukan gotol, terserah. Asluhu wahid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk yang telah mendahului kita, para pendiri Pondok Mujaddid Darussalam Gontor, pendirian Mawaddah, pendirian Muqaddasah, atau ustaz-ustazah dan semua yang berjasa kepada Al-Mawaddah, juga yang berjasa ke Gontor, Mawaddah, Al-Muqaddasah yang telah mendahulinya. Kita bacakan doa mudah-mudahan ditempatkan yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya, diterima amalnya, dijadikan jariah untuk meninggikan, untuk menambah tingginya timbangan amal soleh bagi mereka semuanya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan mereka nanti di jannatillah, di jannatul firdaus. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk saya, keluarga besar Ahmad Sahal, keluarga besar Al-Mawaddah Gontor dan Muqaddasah, diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keteguhan, istiqamah, kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, keteguhan, istiqamah, sehingga tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده لك الحمد يا الله، لك الحمد يا الله كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلمات كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت يا الله، ولا خير إلا خيرك يا
الله اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله